minal ahsanan tadkul alladhi fil wara fil kharij. Apa yang akan sesi luar bisa masuk ke dalam? Maju dikit rapat-rapat. Iya. Ibu-ibu di luar kalau nggak berhalangan maju aja, maju dikit rapat-rapat. Ngaji jangan di luar kecuali berhalangan. Ada. Yang ada di luar masuk kecuali berhalangan. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Iman fillah rahimahumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, guru kita, kaum muslimin di dunia, juga memberikan manfaat pada pekerjaan besar yang sedang sama-sama kita lakukan, yaitu tarbiyatul anak. Baik anak-anak kita maupun anak didik kita. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman fillah. Ada satu keluarga suami istri. Sang suami sudah tua. Umurnya ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 90. Istrinya umurnya beda 1 tahun sama dia. Kalau suaminya 90, dia akan 9. Istrinya sakit keras. Akibat sakit keras, sang istri mandul. Mereka tak punya anak. Puluhan tahun, lebih daripada 50 tahun mereka menunggu untuk mendapatkan sang buah kasih. Belum dapat. Tiba-tiba dengan izin Allah, sang istri sehat dari semua penyakitnya dan mandul. Mandulnya hilang menjadi hamil. 89 tahun, anggap 90 tahun, hamil, ajib. Saya pernah tanya sama seorang dokter wanita di Surabaya, bisa nggak umur 90 tahun atau 100 tahun hamil? Kata dokter tersebut, sulit Ustaz, kecuali ajaib. Wa subhanallah,
pada saatnya menjadi anak soleh. Bukan sekedar anak soleh yang paling istimewa. Ternyata dia menjadi nabi. Dan bukan sekedar nabi, dia menjadi rasul. Lahirlah Nabi Yahya. Sang bapak namanya Zakaria dan istrinya. Ada kesamaan antara suami istri dengan ibu dan bapak. Sama-sama berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan anak soleh. Bukan sekedar anak soleh, the best. Sang ibu dan bapak tadi berhasil mendapatkan anak terbaik yang pernah dilahirkan manusia di muka bumi. Di antaranya anak dia, di samping ada beberapa anak yang lain. Sementara kita belum mendapatkan. Bahkan di antara kita, banyak maaf, ada yang tidak mendapatkan. Dan anak yang dilahirkan, yang kita didik tidak seperti yang kita harapkan. Ada. Tapi banyak juga yang kita bisa sebagaimana yang kita harapkan. Ada satu pertanyaan besar. Apa kehebatan suami istri tersebut sehingga dia mendapatkan anak the best? Dan apa kekurangan kita sehingga kita anak yang kita dapatkan dia bagus, tapi belum jadi jiddan, belum mumtaz, belum istimewa, tidak bisa menyamai suami istri tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sang suami istri melakukan 3 pekerjaan. Sekaligus ini adalah amal yang harus dilakukan oleh suami istri supaya anaknya the best. Kapan amal itu dilakukan? Sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, dan setelah kelahiran, pada saat membina anaknya. Apa yang dijelaskan, apa yang dilakukan oleh suami istri dijelaskan oleh Allah di dalam suratul Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ingin anaknya soleh, lakukan 3. Ustaz, saya ibu ingin anak soleh. Tidak usah banyak bicara, lakukan 3. Saya sang bapak ingin anak soleh, lakukan 3. Ternyata 3 hari ini istimewa. Setelah saya teliti, inilah amalan yang biasa dilakukan oleh orang soleh. Berarti ada satu kesimpulan penting. Kalau ingin soleh anaknya, bapak sama ibunya harus soleh duluan. Apa yang dilakukan oleh mereka? 3 hal. Yang pertama, yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Hari ini tahu, hari ini diamalkan. Hari ini paham, hari ini amal. Tidak ada kesenjangan yang sangat jauh antara paham dan amal. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Waktu itu ada seorang sahabat hadir di rumah Rasulullah. Ada halaqah bersama Rasulullah di kota Madinah. Seorang sahabat lewat rumah Rasulullah. Ke rumah Rasulullah nggak lewat depan, lewat kebun kurma. Di situ para sahabat ini melihat beberapa istri-istri mereka kelihatan wajahnya, kelihatan rambutnya. Sampailah kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, macam mana pula ini ya Rasulullah, istri-istri kita kok kelihatan rambut? Rasulullah diam. Sampai akhirnya turun surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 51. Nah, ya ayuhan nabi kulli azwajikum wa banatikum wa nisa'il mu'minat. Fala wa banatika azwajika wa banatika wa nisa.
Surat berapa? Ayat berapa itu? Coba lihat. 59. Sekaligus kau baca. Musari Rasyid. Kita mau tes kepala sekolah kita ini pantas nggak ngajar Quran anak-anak kita. Sudah ini Bisautin Jalil. tentang jilbab Ustaz. Nah, Musari Rasyid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Saya puitis. Kamu sengaja. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Langsung turun ayat ini. Dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Langsung para sahabat pulang ke rumahnya menjelaskan kepada istri-istri. Setelah mendengar tersebut, sang istri langsung. Coba lihat. Rasulullah langsung, suaminya langsung, istrinya langsung menutup aurat. Tidak ada kain di rumahnya, gorden digunting. Tidak ada gorden, taplak meja. Tidak perlu tunggu lagi waktu besok ke pasar kelewet turunkan. Rahimah. Ini ciri orang tua yang soleh, suami istri yang soleh. Tidak ada kesenjangan antara pemahaman dan amal. Hari ini paham, hari ini amal. Itu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dan istri. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sang suami istri selalu berdoa dengan penuh harap dan penuh cemas tentang anak. Ini saya akan cerita. Ada seseorang, saya rahasiakan namanya, karena orang ini sudah jelas sama saya, sudah menjelaskan kepada saya. Ustaz boleh cerita tentang cerita ini, karena ini cerita tentang keluarga kami, tapi jangan sebut nama kami dan jangan sebut dari kota mana kami berasal. Cerita tidak apa-apa. Kalau saya sampaikan Anda tahu. Tidak saya sampaikan orangnya pun, yang namanya Ustadz Toyib tahu. Karena saya pernah sama beliau ke rumah orang. Orang ini Masya Allah, bapaknya enggak. Saya tidak pernah ketemu bapaknya. Setelah saya berkenalan dengan anaknya, bapaknya sudah meninggal. Ibunya wanita soleha. Saya sempat ketemu, tapi sudah lama meninggal, 20 tahun yang lalu meninggal. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Anaknya 5, semuanya tokoh kaum muslimin, tokoh Islam. Salah satunya tokoh internasional. Ustaz siapa namanya? Oh, tidak penting itu, yang penting apa yang dilakukan oleh sang ibu setiap malam? Subhanallah. Sang ibu itu hari pertama dia datang ke tempat tidur anak pertama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku ini. Saking semangatnya dia mengatakan, dipegang anaknya, anakku ini ya Allah, jadikan orang soleh. Besok dia ke anak yang ke tempat tidur, anak yang kedua. Barakallahu. Lagi hangat-hangatnya aku ceramah, kok kasih minuman hangat? Oke, barakallahu. Selesai.
Besok keranjang yang ketiga, terus sampai yang kelima. Hari ke-6 kembali ke anak yang pertama. Wa yad'unana raghaban. Ini anak soleh, ini ibu soleh. Bapaknya Masya Allah terkenal, tidak perlu saya sebut namanya. Sampai hari ini keluarga besar itu mengadakan rapat untuk menulis jejak, menceritakan jejak sang bapak almarhum, kesolehannya, jadi buku. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria dan istrinya? Wakan lana khosyi'un, mereka khusyuk, terutama dalam 3 hal. Fi shalah wa fi dzikrillah wa fi qiraatil Quran. Khusyuk di dalam salat, dalam zikir kepada Allah, dan waktu membaca Quran. Apa kata ulama? Kalau Anda tidak bisa khusyuk pada 3 keadaan ini, fal babu mughlaq, pintu untuk khusyuk terkunci, yughlaq, pintu terkunci, dan tidak bakalan khusyuk. Rahimahullah. Nih, saya ingin mengatakan kepada Anda, adik parenting, judulnya membuat saya gemetar, mewujudkan generasi Qurani, generasi penghafal Al-Quran, menyongsong peradaban. Ustaz, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang paling utama bukan kepala sekolah, bukan guru, bukan sekolah, tapi yang punya anak. Anda dan Anda harus jadi anak orang soleh. Baru anaknya bisa menjadi generasi Qurani. Sebenarnya yang masuk sekolah untuk sekolah bukan anak Anda yang ditahan. Anda harus masuk sekolah yang modern langsung Allah Subhanahu wa taala. Sekolah itu apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasul. Maka anakmu akan beres. Ini kesimpulan saya. Saya termasuk pelaku homeschooling. Saya mulai sejak 20 tahun yang lalu. Semua anak saya homeschooling. Waktu rame-rame, belum rame-ramenya homeschooling. Kesimpulannya. Kelas. Sebenarnya cukup ini, saya boleh pulang. Tugas Anda merenungkan. Tapi karena aku kangen sama kalian, mungkin sebentar saya ceritakan. Nih, yang kedua saya akan ceritakan. Ustaz, selanjutnya apa yang harus aku lakukan, Ustaz? Mari kita dengarkan Bapak pendidik sepanjang sejarah. Bukan Bapak pendidik Indonesia, bukan Bapak pendidik dunia, bukan. Sepanjang sejarah. Siapa dia? Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah, catat. Bapak-bapak mama nggak catat karena beliau sudah bawa sekretaris. Yaitu di dalam surah Luqman ayat 13. Ini nomor cantik, suratnya 31 ayatnya 13. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Tidak main-main. Kisah ini kisah bapak pendidik sepanjang sejarah, Luqmanul Hakim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini ada prinsip mendasar untuk mendidik anak kita menjadi anak. Ada 4 prinsip mendasar di dalam pendidikan, baik anak kita maupun anak didik kita. Yang pertama, ya bunayya, wa idza qala Luqmanu libnihi
wa huwa yaidu. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi ibni ya bunayya la tusyrik billah, bahwa yaitu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun sedini mungkin. Ada kata-kata ya bunayya. Ya bunayya itu anak TK atau SD. Ada nggak disuruh nih universitas ya bunayya? Nggak ada. Yang ada TK ya. Karena bunayya itu artinya anak kecil. SD kelas 3 ke bawah sampai umur 1 tahun namanya ya, atau di bawah 1 tahun ya bunayya. Jadi pendidikan anak itu sedini mungkin. Ada waktu itu saya bikin pondok di Sidoarjo dekat Surabaya. Datang seorang suami istri, tapi juru bicaranya ibu-ibu. Ibu-ibunya lebih power dari suami. Dan ada saya, Ustaz, saya bawa anak saya lulus SD belum masuk di pondok Ustaz. Tidak kecepatan Ustaz. Saya bilang, empot telat. Loh, ini lulus SD Ustaz. Telat. Mestinya apa? Kau didik anakmu sejak dalam kandungan. Telat ibu ini. Ternyata menurut kedokteran modern, panca indera yang pertama kali berfungsi dari anak, bahkan berfungsi sebelum anak dilahirkan, yaitu pendengaran. Jadi pendidikan anak yang paling bagus itu. Maka sejak dalam kandungan, ibu-ibu sering memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, Allah berfirman, anak dalam kandungan, jahit. Maka dianjurkan buat ibu-ibu dan bapak banyak-banyak zikir dan baca Quran waktu istrinya hamil supaya anaknya benar. Ustaz, saya mau ceramah untuk anakku dalam kandungan. Mau tak apa-apa, jahit, mudah, harus lakukan. Tapi jangan di depan orang-orang nanti. Yang kedua, yang pertama prinsip, yang kedua adalah sesering mungkin. Sesering ada kata-kata wa huwa yaidu. Yaidu itu fi'il mudhari. Biasanya digunakan untuk melakukan pekerjaan yang istimrar, yang terus-menerus. Jadi sang bapak dan ibu selalu memberikan nasihat sesering. Nih, saya akan cerita sedikit. Waktu itu saya bikin pondok, pertama kali saya bikin pondok di Magetan. Anda tahu Magetan? Termasuk Arabistan. Di samping Afghanistan dan Pakistan. Di sampingnya ada Pakistan. Waktu itu saya dirikan pondok di Magetan. Saya terima anak-anak teman-teman. Ada seorang anak, penampilannya sudah nggak enak saya. Rambutnya rambut Korea, potongan Korea. HP-nya melirik lebih canggih dari HP. Kelas SD ini. Nih saya bilang, saya tes ngajinya boleh. Saya tanya dia 3 pertanyaan. 2 di antaranya saya jelaskan kepada ibu. Pertanyaan yang pertama, kau tahu nggak si A itu bagus apa nggak bagus? Aliran lurus apa sesat? Aliran lurus bagus, kita harus si A semua. Adik, jawaban Anda. Yang kedua, ini lagi rame-ramenya Usama bin Laden. Usama bin Laden itu musuh Islam atau pahlawan Islam? Musuh Islam nomor 1. Saya bilang, Mulyo, tidak diterima. Kenapa? Ini masalah pada orang tuanya. 2 persoalan ini adalah ngobrol harian bapak kepada anak sambil makan. Kalau sang bapak dan anak selalu memberikan nasihat pada anaknya, 2 hal ini tidak akan terlewatkan. Karena 2 hal ini persoalan yang paling banyak kita dengar pada saat ini. Si A, berarti tidak lulus. Kelemahan ada pada sang
Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Nanti ibu-ibu Polo Warto langsung beda dengan ibu-ibu Surabaya. Yang pertama apa? Kurang keras. Apa? Yang kedua, yang ketiga, la tusyrika billah. Nasihat kepada anak persoalan yang sangat penting, sepenting mungkin prinsip ini. Anda tahu ajaran Islam yang paling penting itu dua, tauhid, wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Ada cili diajarin apa? Nah, untuk syirik. Beda dengan kebanyakan ibu-ibu sekarang. Apa yang disampaikan kepada anaknya? Dailo. Akhirnya ibunya ibu dailo. Yang nasihat yang kedua dari mulut ibunya apa? Nah, kalau masuk misi baca doa. Ketemu anaknya masuk misi baca doa. Ketemu lagi waktu makan masuk misi baca doa. Ibunya udah ada di kepala misi tuh. Begitu saya dayoti, orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa ngasih apa-apa. Apa kata Allah? La tusyrika billah. Nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada anak, ajaran yang paling penting, jangan syirik. Tentu ada satu hal yang sudah disampaikan sebelum itu, kau harus bertauhid. Lu Ustaz, hari ini apa ngerti? Anda harus tahu perangkat tahu organ-organ yang ada di kepala anak Anda lebih canggih daripada yang ada di kepala Anda. Karena anak Anda adalah untuk menghadapi masa depan, sementara anti produk masa lalu, jadul kita. Maka apapun yang kita ajarkan pasti bisa diserah dengan anak itu dengan cara yang istimewa. Ajaran berat saat abang-abangnya dia lebih cerdas daripada kita. Dia anak masa depan, kita produk masa lalu. Ajaranmu. Kalau kau sudah punya anak yang canggih, tapi kau tidak mengisi dengan ajaran yang istimewa, enak kecanggihan. Banyak hal ini. Ini ada kejadian. Nggak ada tisu. Balas. Nggak usah kau keluar terus ke Alfamart beli tisu, nggak usah. Sini aja kau, duduk aja. Ya. Saya lanjutkan. Ya, kasih apa? Biar aku terima. Istimewa. Isu dari ibu-ibu kan. Kalau kantor lagi. Ini buat aku, bukan untuk kau. Banyak maaf ini. Ada ini terjadi. Ada anak-anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, bagaimana menurut Allah dan Rasulnya aku ini lurus? Apa yang harus aku lakukan? Tolong informasikan kepadaku bagaimana menurut Islam." Apa jawaban ibunya? Embo. Embo itu bahasa Arabnya lari. Terus saat anak tidak puas, datang kepada bapak, "Pak, apa ini benar? Ya Allah, menurut Allah dan Rasul." Apa jawaban bapaknya? Sakaratmu. Maka lahirlah generasi yang paling banyak dia dengar dari mulut bapak dan ibunya, Allah wa sakaratmu. Ada musyrik. Gak musyrik. Yang keempat, prinsip yang keempat apa? Sejelas mungkin. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah
kezaliman yang paling besar. Dijelaskan kepada nak, sini itu tidak boleh ini. Kejahatannya di hadapan Allah ini, di hadapan Rasul ini. Faham, pasti faham. Yang nyuruh Allah. Nanti sampai rumah dibaca. Surat apa? Luqman ayat 3. Kalau kata Nabi ini, tidak main-main ini. Kita akan melakukan karya besar, mendidik anak-anak yang bisa melahirkan atau menjelaskan kepada umat peradaban. Tidak main-main lagi. Peradaban yang benar menjadi penyumbang untuk memperindah peradaban manusia. Dengan apa? Kita ajarkan Al-Quran. Yang paling utama siapa yang harus dipersiapkan? Dulu sekolah ini. Dulu kepala sekolah itu kan nomor 2. Nomor 1, ibu. Kalau bapak, Anda mau tahu, jangan kaget lagi. Sebelum kaget, pegang Al-Quran. Ternyata yang diinginkan oleh Allah lebih istimewa. Nih, catat baik-baik. Ini saya masuk ke banyak pondok, mulai dari Makassar, NTB. Saya kalau masuk pondok karena saya catat. Saya bilang sama kepala sekolahnya, aku tidak mau minum teh, kue, nasi kalau aku tidak diberi kesempatan ngisi, walaupun 5 menit. Berapa orang? Kumpul kabeh. Guru-guru. Kalau enggak, aku tidak akan balik lagi ke sini. Oh iya, betul. Saya dijelaskan ke beberapa sekolah. Nih, ada satu ayat yang sangat dasar. Catat baik-baik. Suratul Mulk ayat 8, 9, 10. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha fawqun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nabiy. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin. Saya baca 8, 9, 10-nya enggak usah. Hemat waktu. Ini terdapat di dalam suratul Mulk. Surat Mulk itu surat favorit di hadapan anak-anak pondok pesantren. Setelah mereka menghafal juz amma, maka surat pertama yang dihafal adalah Suratul Mulk. Diletakkan oleh Allah di Suratul Mulk. Apa kata Allah? Takadu tamayyazu minal ghaib. Neraka ini tidak main-main. Ciptaan Allah yang sangat dahsyat. Suara apinya, gemuruh apinya seperti orang menjerit. Dan untuk neraka yang dasar, Allah memilih penjaganya. Ribat, sinar, keras. Malaikat Malik dan Zabaniah. Waktu malaikat Malik melakukan Quran, ya Allah, untuk siapa ini? Untuk manusia. Allah kuat. Kita yang lebih kuat daripada dari manusia dimasukkan sini hancur. Bagaimana manusia kuat? Ciri-ciri doir. Belum hilang rasa kaget malaikat. Kullama ulqiya fiha fawqun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum. Masuk ahli neraka. Doir. Ciri-ciri loro kabeh manusia balik tongkat. Apa kata malaikat? Alam ya'tikum nadir. Ahli neraka, kenapa kau bisa kesasar ke sini? Ini dasar loh, tidak main-main. Alam ya'tikum nadir. Tidak akan datang kepada kaum nabi sang pemberi peringatan menjelaskan kepada kalian neraka ini dahsyat. Saya buka tafsir, ternyata mufassir mengatakan adil itu kalau zaman Nabi, Rasul ya Nabi atau Rasul. Kalau zaman Fatro, ulama, dai atau orang mukmin yang selalu memberikan nasihat. Alam ya'tikum
Apa kata ahli neraka? Gala kojana. Bahasa karangannya, saya baru belajar, kalau salah jangan ketawain. Ampun duki. Ustaz Halid, betul? Bahasa Jawa saya? Betul? Betul? Pak Syekh? Oh, ibu ketawa. Ampun duki. Sudah kata. Loh, kenapa kau masuk neraka? Fakat dabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa sudah datang, cuma persoalannya kami jawab, kami respon mereka. Nabi dan Rasul dan para ulama dari itu dengan 3 respon. Kami dustai peringatannya, satu. Yang kedua, kami remehkan pribadinya. Yang ketiga, kami vonis kau sesat. Padahal yang sesat dia. Ulama, Nabi, Rasul, dari kau sesat. Dari pelajaran ini, dari ayat ini ada satu pelajaran penting. Ciri ahli neraka waktu di dunia selalu merespon ulama, ustadz, Nabi, Rasul, mukmin dengan 3 respon. Apa itu? Mendustai peringatannya, pakatnya, kemudian meremehkan pribadinya, melecehkan pribadinya. Yang ketiga adalah memvonis sesat. Ini pelajaran pertama. Tapi itu bukan yang penting. Yang penting inilah isi dari ayat ini, yaitu ada satu pribadi namanya Nabi. Siapa Nabi? Nadir itu keberadaannya di dunia menyelamatkan umat supaya tidak masuk neraka. Kalau aku jadi Nadir, punya Nadir, sekolah kita isinya Nadir, the best. Kita melahirkan anak-anak atau anak didik Nadir. Keberadaannya di muka bumi menjelaskan, menyelamatkan umat supaya tidak masuk neraka. Saya punya pondok, saya tanya sama murid saya, katakan sama anak saya dan anak saya dan murid-murid saya. Kalau kalian di sini hafal Quran 30 juz bersanad, bahasa Arabnya koyok wong Arab, jadi ulama tapi tidak menjadi nadir, rugi saya. Balik loh. Sebab rugi. Jangan sebut anak dirimu kalau kau tidak jadi. Dosa. Cita-cita kalian yang paling tinggi harus menjadi nadir, sang pemberi peringatan, mengingatkan kepada umat supaya tidak masuk neraka. Begitu juga kepada anak-anak. Jangan kau sebut anakku kalau tidak jadi nadir. Ustaz, saya mau jadi apapun, mau jadi pengusaha, mau jadi ini, tidak ada masalah. Yang penting harus menjadi nabi. Anda tahu pendidikan yang dilakukan sekolah, pondok-pondok semua tanpa diucapkan sebenarnya ingin mendidik anak-anak Anda menjadi nabi. Nadir itu syarat-syaratnya ada, tidak perlu saya sampaikan. Kalau saya ketemu santri, saya akan sampaikan ada 5 syarat untuk menjadi nadir. Ini kan tidak ada waktu. Ini yang kita sedang lakukan, mega proyek. Bapak ibunya harus soleh duluan. Masya Allah. Kita sedang melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri the best yang pernah dilahirkan di muka bumi. Di antaranya Nabi Zakaria dan Musa. Kita sedang melakukan menjalankan 4 prinsip yang paling mendasar dalam pendidikan, dan kita akan melahirkan Nabi yang karena lebih. Cuma banyak ibu-ibu dan bapak-bapak nggak paham, kecuali sedikit. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan ini terangkan loh. Sudah selesai sebenarnya. Saya pamitkan boleh ini.
bisa lihat waktu masih berapa menit? 15. Nah, tambahan 15 menit. Ustaz, dalam hati kami sudah bertekad berazam, kami akan seperti Nabi Zakaria dan mengikuti beliau. Kami akan menerapkan 4 prinsip pendidikan dan kami ingin anak kami menjadi nabi. Apa yang harus kami lakukan? Nih, banyak yang harus dilakukan, tapi dia ada hubungannya dengan Ramadan sekaligus tahlil Ramadan. Saya akan menjelaskan sedikit tahlil Ramadan supaya kita bisa menempatkan diri kita pada posisi yang paling penting di dalam bulan Ramadan dan meletakkan bulan Ramadan pada tempat yang paling penting di dalam hati dan benak kita. Nih, mari kita mulai tahlil Ramadan. Tahlil itu apa sih? Tahlil itu menyambut kedatangan Ramadan dengan lapang dada, dengan perasaan senang, supaya di bulan Ramadan kita bisa melakukan amal yang terbaik. Yang pertama yang harus diketahui apa? Nih, semua perintah Allah yang pertama yang harus diketahui al-masru'iyah, dalil-dalilnya. Kenapa dicari? Itu kita tahu satu ayat saja. Kalau tahu yang lain tambahan. Karena nanti akan ditanya oleh mereka, tahu puasa karena apa? Karena saya dijelaskan oleh si bulan itu sudah jawaban yang tidak diinginkan. Yang diinginkan qala ta'ala suratul Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ada 3 pelajaran penting yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, puasa wajib bukan sunnah. Wajib bagi siapa? Muslim muslimah dengan beberapa syarat. Apa itu? Ya akil, balik, bebas daripada nifas dan haid, tidak dalam perjalanan, mungkin kudroh, kuat, tidak sakit, tidak tua, ya, dan lain-lain di antaranya. Yang kedua, aku tiba ala Nabi Muhammad. Ini juga diwajibkan kepada umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lain. Hanya Allah yang tahu. Berarti saya ingin menyampaikan kepada diri saya juga buat Anda sekalian. Ini aktivitas massal yang dilakukan oleh manusia-manusia di zaman dulu sampai hari kiamat. Jutaan orang melakukannya. Maka barang siapa yang tidak menempatkan dirinya pada tempat yang tepat di hadapan Ramadan, dia menjadi minoritas kecil yang memalukan di hadapan sekian juta. Yang ketiga, pelajaran ketiga, agar kalian bertakwa. Yaitu setelah kita tahu masruhiyah, kita tahu tujuan. Apa tujuan perintah Allah dan Ramadan puasa, apa tujuannya? Supaya menjadi orang yang bertakwa itu apa? Nih saya tambahkan sedikit. Nih kau duduk sini, bagus ya. Ini mereka senang. Alhamdulillah. Anak ibuku sudah tahu bahwa aku ini harus menjadi nabi. Saking senangnya mainan baik. Masa depan kita cerah, kata dia kan. Bisi-bisi nih. Orang tua kita sudah tahu dan akan mendidik kita menjadi nabi. Tos dulu. Saking senangnya. Tidak terucapkan, tapi dia senang. Nih saya lanjutkan. Takwa itu apa? Takut kepada Allah. Bu, seorang sahabat mengatakan, man khafa syai'an harobaan wa man khafa Allah haroba ilaih. Barang siapa yang takut terhadap sesuatu, dia menjauhi sesuatu. Takut binatang buas, jauhi. Takut tsunami, jauhi. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, haroba ilaih, makin mendekati Allah. Makin takut kepada Allah, makin dekat. Maka yang dimaksud puasa berhasil tanggal 30 Desember 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Bertanya kepada Ustaz, ciri orang yang takut kepada Allah itu banyak, tapi di antaranya ini saya jelaskan hal yang penting. Ciri
orang yang takut kepada Allah, pada diri selalu keluar 3 hal. Orang yang takut kepada Allah, menurut ulama, pada dirinya keluar 3 hal. Yang pertama, dari mulutnya keluar al-qaulu an-nafi, perkataan yang bermanfaat. Kalau dia ngomong bermanfaat, apa yang dimaksud perkataan yang bermanfaat? Orang yang mendengar tambah cinta kepada Allah, orang yang mendengar perkataannya tambah takut kepada Allah. Al-qaulu an-nafi, masya Allah. Kalau dia ngomong, orang tambah takut kepada Allah dan tambah cinta kepada Allah. Ini orang mukmin. Yang kedua, yang keluar dari dirinya al-amalu as-shalih, selalu amal soleh. Nih, di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, al-mu'min al-muslim bir'atul akhi. Muslim ya. Anda tahu cermin? Kalau kita lihat cermin, apa yang terlihat dulu? Panu tetok, jerawat itu dulu, kadas, urat, orang ubat. Begitu juga kalau kita melihat seorang muslim seperti lihat cermin. Apa yang kita lihat? Kita lihat sholatnya, masya Allah, sholatnya bagus. Sholatku di bawah standar alhamdulillah. Kalau dia mentarbiah anak, masya Allah, saya mentarbiah anak di bawah standar. Nih, mari kita bercermin. Yang kita lihat Umar bin Abdul Aziz. Nih, tarbiyatul aulad. Umar bin Abdul Aziz pernah dia keluar kota, anaknya banyak dan banyak anaknya putri. Dia keluar kota, dia balik ke rumahnya, dia ketok pintu, dibuka sama istrinya. Semua anaknya lari meninggalkan dia. Anak yang masih tinggal di rumahnya, anak yang baru keluar, meninggalkan. Aku ini dari luar kota, aku cinta sama anakku, aku rindu, kok menjauh. Istrinya mengatakan, tenang wahai suamiku. Dia ini bukan menjauh, tapi dia ke kamar mandi ambil siwak mau sikapan. Kenapa? Supaya ketemu kali dalam keadaan wangi. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Berpikir sampai keras. Kenapa suamiku? Alhamdulillah, anakku mengetahui hal-hal yang kebanyakan kaum muslimin tidak tahu. Silakan. Setelah selesai makan dipeluk ibu. Kenapa bisa muncul anak seperti ini? Karena dia dididik. Nah, itulah pelajaran buat kita kepada Umar bin Abdul Aziz dan istrinya. Bagaimana mendidiknya? Kita lihat cermin. Maka orang yang bertakwa selalu keluar dari dirinya al-amalu as-shalih. Yang ketiga, selalu keluar dari dirinya takwiyatul iman, keberadaannya dimanapun menambah keimanan orang. Nih, ada seorang tabi'in namanya Muhammad al-Wasi. Anda tahu, sepekan sekali teman-temannya ziarah ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya, ditanya, ada apa kau datang ke sini? Minta nasihat? Enggak. Minta hadiah? Enggak. Minta pastel? Enggak. Ada apa kau ke sini? Aku ke sini cuma mau lihat wajahmu. Kalau aku lihat wajahmu, imanku naik. Terus aku pulang, interaksi dengan masyarakat, ke pasar, imanku turun. Pekan depan aku ke rumahmu lagi. Maka 3 ciri orang yang bertakwa. 1, yang keluar dari mulutnya al-qaulu an-nafi. Yang keluar dari dirinya al-amalu. Yang ketiga itu orang soleh. Maka tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal ini yang selalu keluar dari Khalas. Nih, saya akan ceritakan satu kisah. Dengarkan ceritanya supaya semangat kita di bulan Ramadan
silakan bisa. Masih ada waktu. Tambah 5 menit ya. Ini perintah komandan. Kalau tidak mau nambah, selesaikan saya. Dengarkan. Ada seorang ulama terkenal namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ulama terkenal, kalau Anda baca kitabnya. Dia pengusaha sukses. Pada satu waktu dia melakukan perjalanan bisnis pulaan barang kesal bersama dengan kafilah dagang yang jumlahnya ribuan orang. Dari Syam seluruh onta dan kudanya penuh dengan barang. Pulang ke negaranya, di tengah perjalanan dirampok. Semua hartanya diambil. Yang melawan dibunuh. Yang tersisa ditawan, termasuk Abu Bakar As-Siddiq ditawan, dibawa ke markas besar perampok. Berhari-hari di situ. Pada satu siang, Abu Bakar As-Siddiq dan kawan-kawannya melihat para perampok pesta pora makan kambing guling. Dilihat oleh Abu Bakar semua perampok pesta pora, tapi dilihat pimpinan perampok nggak ikut makan. Maka Abu Bakar bertanya, pimpinan perampok, kenapa kau nggak ikut makan? Apa kata pimpinan perampok? Ini sorry, aku sedang puasa. Maksudnya puasa Senin Kamis lagi, bukan Ramadan. Abu Bakar marah. Dasar pimpinan rampok, kau rampok kami, kau bunuh kami, kau tawan kami. Masih sempat-sempatnya kau puasa. Apa kata pimpinan rampok? Tawanan, diam kau, tak dulu kau. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Abu Bakar dan As-Siddiq dan kawan-kawannya dibebaskan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Abu Bakar As-Siddiq naik haji. Waktu tawaf mengelilingi Ka'bah, Abu Bakar As-Siddiq melihat pimpinan rampok. Itu kan oleh Abu Bakar. Ada apa kau di sini? Mau merampok jamaah haji. Kata pimpinan rampok, aku wis tobat, aku tidak merampok. Aku sudah taat pada Allah dan Rasul. Ketahuilah aku ini lagi haji. Lihat, aku lagi tawaf. Tahukah Anda? Tanya pimpinan rampok, kenapa aku bisa tobat? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya nggak tahu. Kata dia, ini sebabnya waktu merampok dulu aku puasa. Ya, mari kita lihat. Kita bandingkan pimpinan rampok dengan wali murid sekolah Al-Quran Ismu Kutab Al-Hikmah. Mari kita bandingkan. Pimpinan rampok raw materialnya jelek, membunuh rampok. Kita raw materialnya bahan bakunya bagus. Ada yang apa? Ada yang bunuh? Tidak ada. Jadi bahan baku kita lebih bagus. Prosesnya, pimpinan rampok prosesnya cuma puasa Senin Kamis. Kita prosesnya sebentar lagi Ramadan. Hasilnya pimpinan rampok dengan bahan baku yang jelek, proses yang sederhana. Jadi orang berkata, kita mestinya hasilnya lebih bagus. Kenapa? Bahan bakunya the best, prosesnya the best, hasilnya mesti la'allakum tattaqun. Apa tandanya? Tidak keluar pada diri kita juga. Mudahnya al-qaulan nafid dan nih tambahan sedikit. Ustaz, bulan Ramadan ini amal soleh yang paling utama setelah wajib, sunnahnya apa? Nih, ini menurut ulama, amal sunnah di bulan Ramadan yang paling bagus qiraatul Quran. Ustaz, saya pokoknya Ramadan mulai Isya sampai sahur terawih terus, bagus enggak? Enggak bagus. Al-ghulu fi tarawih. Tarawih itu 11 rakaat atau 23 rakaat. Selanjutnya habiskan malammu untuk baca Quran. Ustaz, min sholatil fajr hatta buka puasa, aku habiskan waktuku untuk zikir. Bagus enggak? Enggak bagus. Al-ghulu fi zikir. Yang bagus apa? Zikir sebelumnya, tapi habiskan waktumu untuk qiraatul Quran. Afdhalul dzikir menurut ulama qiraatul Quran.
Kita jadikan, kita pegang Al-Quran hari ini. Apa kata Allah? Catat. Surat Al-Baqarah 63. Khudu ma atainakum biquwwah wa dzkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pegang Al-Quran dengan serius dan ingat karena banyak membaca sampai ingat Al-Quran tersebut, maka kalian pada saat itu menjadi orang yang baik. Nih saya mau tanya sama ibu-ibu, jujur saja. Jangan karena ada kepala sekolah. Yang paling serius ibu pegang hari ini apa? Mafisau. Yang paling serius dipegang oleh ibu-ibu hari ini apa? Satu orang. Juru bicara. Nih ibu yang kasih tisu. Kalau dia kasih tisu, saya kasih kesempatan. Apa yang paling serius ibu pegang hari ini? Hari ini, bukan sekarang. Apa? Jayyid, mumtaz, barakallahu fiik. Hudu ma atainakum. Pegang Al-Quran dengan saya. Ada seorang saya ditanya oleh seseorang, sahabat masih hidup saudara dia. Bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran? Seriusnya seperti apa? Sambil senyum dia mengatakan, seperti seriusnya Anda memegang HP. Sahabat memegang Al-Quran seperti seriusnya Anda memegang HP. Tinggalkan HP, gunakan untuk yang kita perlukan, menggunakan kehidupan. Nah, di rosa, nah, ada selebihnya, jangan terlalu banyak sehingga Anda melempar Al-Quran. Bagaimana mau mendidik anak Anda menjadi generasi Quran kalau ibu bapaknya Al-Quran 5 menit wis loro kabeh awake. Kalau disuruh milih baca Quran atau ngangkat karung, lebih milih ngangkat karung. Lagiannya dengan satu harapan nanti setelah itu kita pegang Al-Quran. Mungkin itu saja, sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan, tapi saya harus tertib karena ini sekolah yang munafik, banyak programnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat buat diri saya juga buat semuanya. Ya. Masih ada waktu tanya jawab. Setelah itu nanti saya mau doa ya. Tulisan atau kasus kamu ada uang yang di luar ya, tidak ada apa ada oke oke kamu usah nanti kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. Apa Ustaz? Ini kan seringkali ini ya, kita itu sebagai rumahan, terutama kami pribadi gitu ya, bersemangat sekali untuk mendidik anak-anak gitu ya. Naam. Setelah para itu sudah diomelin juga, pokoknya gue beri ini nanti melakukan apa yang bisa sampaikan seperti itu. Tapi seringkali kan bertabrakan dengan realita di rumah, ketika terutama pasangan kita, suami itu yang kok tidak sesemangat kita gitu. Naam. Kecuali dengan kita ya. Bapak-bapak mau senyum. Oke. Jadi kadang-kadang kayak langsung down tuh kan. Yang awalnya kita setelah kajian sudah membala gitu ya, nanti mau melihat seperti yang dirasakan kan, tapi ketika di rumah bertemu dengan suami yang ya rasakan kamu kayak itu kan, dan tidak ada kritik, berarti ada yang kurang juga, ada yang kurang kritik, dan itu akhirnya kan kita jadi ketularan dari tante. Itu bagaimana caranya selain tentu kita mendoakan suami agar mereka juga sama-sama bahu membahu mendidik anak, selain fokus pada mencari nafkah tentunya dia itu apa yang kita lakukan selain doa, dan juga mungkin ada tips-tips khusus yang bisa menumbuhkan
Pertanyaan yang bagus dari ibu yang bagus tentu akan dijawab dengan bagus pula, karena kita ini kumpulan orang-orang bagus dan didengarkan dengan bagus pula oleh bagus. Nih dengarkan, pertanyaan ini selalu disampaikan dan selalu menyampaikan ibu-ibu di banyak tempat. Jawaban singkatnya Bu, tarbiyatul aulad itu bukan program bapak-bapak, bukan program ibu-ibu, tapi program rumah tangga, harus dilakukan bersama. Kepala sekolahnya bapak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat ini menjelaskan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah harus dibangun oleh dua pilar utama dua. Yang pertama, suami yang rijal qawwamun. Pilar yang kedua, istri yang soleh. Yang rijal qawwamun banyak dalil-dalilnya, ciri-ciri yang tidak perlu kita bicarakan. Istri yang solehat ada kriteria, nanti kita bahas di waktu yang akan datang pada saat kita bicara rumah tangga. Nah, termasuk dalam tarbiyatul aulad harus dilakukan bersama. Fungsi suami apa? Kepala sekolah, istri jadi wakil. Harus program bersama. Kenapa tarbiyatul aulad gagal? Karena dia menjadi program ibu tidak didukung oleh suami, atau program suami yang tidak didukung oleh, atau program dua-dua tetapi tidak dimanage, di mana rumah tangga sebagai satu sekolah, kepala sekolahnya pemimpinnya adalah sama. Ustaz, kalau kepala sekolahnya itu tidak boleh, harus ketuanya bapak. Apa kata Imam Al-Ghazali ini? Dengarkan. Walaupun istri ini punya 4 keistimewaan, di dalam rumah tangga istri harus menjadi partner wakil, ketuanya bapak. Termasuk dalam tarbiyatul aulad. Walaupun istri punya 4 keistimewaan, dia harus tetap menjadi wakil. Keistimewaan yang pertama, penghasilan istri lebih banyak dari istri. Istri penghasilannya 300 juta, suami 30.000. Tetap harus menjadi partner wakil. Biasanya karena penghasilan, akhirnya kepemimpinan suami dikudeta oleh ibu. Yang kedua, walaupun istri tinggi, badannya lebih tinggi. Ini Imam Ghazali yang mengatakan, biasanya istri yang lebih tinggi 170, suaminya 70. Biasanya sang istri mengkudeta kepemimpinan. Tidak boleh, walaupun dia lebih tinggi, harus menjadi partner. Yang ketiga, pendidikan. Istri S3, suami SD kelas 3. Tidak boleh, tetap harus taat suami kedua. Yang keempat, nasab. Istri berdarah biru, suami keturunan Dracula. Tidak boleh. Tetap letakkan suami betapapun kekurangannya sebagai rijal. Kelemahan atau